secara performance di baterai nih, gimana Mas? Jadi kalau menggunakan Ryzen AI bisa sampai 26,4 jam dalam sekali charge untuk playback video. Itu bisa kita pakai seharian tanpa charge juga ya, bisa ya? Betul, Oke, berarti kalau misalnya kita mau bikin suatu gambar nih, kita cuma kepikiran kata-katanya doang nih. Dan bisa kita pakai MBUS betul, AI-nya itu betul, sendiri. betul, betul. Mau Dan buat seperti gajah berwarna merah, nanti ah, kita hanya ketik aja, nanti langsung hasilnya image-nya pun misalnya gajah berwarna merah. Mungkin kurang cocok, bisa dikasih komennya lagi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhin. oke, dan itu bisa di-running secara online dan offline gitu. Betul, online dan offline. AI sekarang udah canggih banget ternyata guys. Betul. Kalau untuk workstation, aku pernah dengar ada Ryzen AI Max Workstation ya. Itu bedanya sama Ryzen AI series biasa itu apa mas? Ya, jadi memang Ryzen AI Max ini adalah salah satu varian dari AMD sendiri untuk dikhususkan skala enterprise. Oke. Dan saat ini mungkin di dalamnya juga ada tertanam Ryzen AI Max Pro. Pro-nya ini adalah Ryzen Pro teknologi, which is dalam skalabilitas dan security-nya lebih advance daripada prosesor biasanya. Halo Sobat Berkawan, kembali lagi di Tech Talk Berka Podcast bersama saya Kemal. Saya sebagai produk spesialis di Berka. Kali ini saya ditemani oleh Ko Melvin dari AMD. Kepada Ko Melvin, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo Sobat Bekawan, saya Melvin, saya dari AMD Indonesia. Posisi saya sebagai Business Development Manager untuk Commercial Sector. Untuk hari ini kita tidak akan membahas teknis-teknis banget, kita akan ngobrol nyantai aja. Dan sekarang kan juga AI kan udah masuk ke semua device kita, apalagi ada di laptop modern nih. Dan kalau nggak salah baru-baru ini ada yang namanya Ryzen AI. Nah, Ryzen AI ini apa sih, Mas? Boleh dijelasin? Jadi Ryzen AI sendiri kalau zaman dulu di arsitekturnya hanya ada proses CPU dan GPU. Jadi kalau sekarang itu di Ryzen AI ada CPU, GPU dan NPU. NPU itu adalah Neural Processing Unit. Jadi NPU ini akan memproses inference AI secara lokal. Oke, berarti sekarang untuk AI gitu kebanyakan udah memakai NPU sendiri ya, CPU dan GPU udah beda lagi ya, buat Betul. Jadi berpisah gitu. memang kalau AI sendiri kalau dalam end user device tersebut membutuhkan NPU untuk running banyak-banyak program yang menggunakan AI. Oke, dan kenapa sih kalau misalnya dari teknologi Ryzen AI ini sangat relevan banget di tahun-tahun ini, Mas? Kedepannya AI akan semakin banyak digunakan. Ya mungkin yang sekarang sudah banyak digunakan secara masif adalah ChatGPT. Nanti akan juga banyak juga aplikasi-aplikasi AI seperti Microsoft Copilot yang bisa running di offline tanpa menggunakan koneksi internet. Jadi itu menggunakan NPU dari prosesor tersebut. Jadi segala sesuatunya nanti bisa di running lewat NPU. Oke, semuanya dari NPU semua Betul. dan offline pun bisa. Dan offline tanpa menggunakan koneksi internet sama sekali. Oh, dan kalau nggak salah sih, aku dengarnya kalau misalnya kita bisa pakai voice recognition ataupun kita bisa recap email ataupun meeting gitu, Betul, itu secara mau offline gitu. betul. Nanti misalnya dari Microsoft Copilot mau rangkum email, mau rangkum video conference dalam jangka waktu sekian untuk memberikan rangkuman. Jadi banyak sekali kebutuhannya jika laptopnya atau memang device-nya menggunakan NPU di dalamnya. Jadi overall jika menggunakan Ryzen AI, overall produktivitasnya sebagai penggunanya juga akan semakin meningkat, efisiensi waktunya juga akan semakin lebih baik, dan mobilitasnya sebagai user akan jauh lebih maksimal. Oke, oke berarti udah canggih banget ya sekarang ya berarti Mas Iya, ya. betul. Oke, berarti kan ini kan udah secara offline dan online ya. Kalau misalnya dari sisi security-nya bagaimana Mas kira-kira? Jadi kalau memang online seperti yang sekarang banyak chatbot, ChatGPT dan lain-lain itu kan dengan online ya. Jadi banyak menggunakan koneksi internet atau keluar lah dari eksternal dari perusahaan atau sepertinya. Tapi kalau misalnya menggunakan offline, jadi security-nya akan lebih baik dan lebih terjaga tanpa ada interfere dari koneksi dari luar. Oke, berarti udah aman dong harusnya ya. Lebih Udah aman aman jika banget ya. menggunakan offline gitu ya. Tapi memang masih banyak sekarang yang menggunakan ChatGPT, yang banyak menggunakan online dan memang keluar dari Cloud-nya itu sendiri. yes, betul. Berarti untuk privacy-nya itu berarti udah aman banget dan sekarang pun juga untuk secara performance di baterai nih gimana Mas? Ya, jadi dengan menggunakan Ryzen AI, selain performance yang sangat baik, juga performance baterainya juga sangat meningkat.
Jadi kalau menggunakan Ryzen AI bisa sampai 26,4 jam dalam sekali charge untuk playback video. Jadi itu sangat-sangat panjang ya. Mm. Itu bisa kita pakai seharian tanpa charge juga ya, bisa Betul, ya. betul. Jadi produktivitasnya tanpa terganggu Kita dan nggak, mencari-cari kabel charge dan lain-lain. ya kita nggak harus bingung lah buat buat kita nggak usah pusing buat nyari kabel Betul, colokan atau gimana ya. betul. Nah, ngomongin teknologi yang keren itu sebenarnya dari AMD adalah arsitektur SDNA-nya. Arsitektur SDNA ini menjadi basis dari NPU untuk melakukan elemen-elemen komputerisasi yang lebih cepat dan efisien. Di Ryzen AI 300 punya AMD ini kita juga bisa sampai mempunyai 50 trillion operation per second. Dan saat ini mungkin paling cepat di market untuk sebuah prosesor bisa melakukan 50 trillion operation per second. Seperti itu, Mas. Oke, siap. Berarti udah oke banget nih dari Ryzen AI-nya sendiri secara, Oke. walaupun kita membahas technical, cuman ini kita masih mudah dimengerti lah bagi saya pun juga bukan orang teknikal gitu. Ya. Dan kalau misalnya untuk aplikasi-aplikasi dari Ryzen AI ini, apa aja sih yang bisa digunakan oleh si Ryzen AI-nya ini, Mas? Ada beberapa aplikasi yang free yang ada di market saat ini, yaitu salah satunya Amuse AI. Amuse ini bisa text to generate image. Jadi kita hanya ketik saja, langsung dari komen kita itu bisa menggenerate image yang dihasilkan. Itu juga menggunakan proses NPU di dalamnya. Oke, dan itu bisa dilakukan secara offline dan online. Yes, betul. Offline sangat bisa. Kalau online pasti bisa. Kalau offline apalagi. Oke. Sekarang ada beberapa aplikasi yang free bisa digunakan di market atau di internet ya. Misal contohnya adalah LM Studio. LM Studio itu adalah seperti private chatbot juga, bisa digunakan dengan offline. Dan juga Amuse AI. Amuse AI itu adalah text to generate image. Jadi kita hanya memberikan komen di browser tersebut dan bisa menjadi sebuah image. Itu pun bisa di-running secara offline tanpa menggunakan internet. Oke, berarti kalau misalnya kita mau bikin suatu gambar nih, kita cuma kepikiran kata-katanya doang nih, dan bisa kita pakai Muse Betul, AI-nya itu betul, sendiri. betul, betul. Mau Dan buat seperti gajah berwarna merah, nanti ah, kita hanya ketik aja, nanti langsung hasilnya image-nya pun misalnya gajah berwarna merah. Mungkin kurang cocok, bisa dikasih komennya lagi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhan yang kita butuhin. oke, dan itu bisa di-running secara online dan offline gitu. Betul, online dan offline. AI sekarang udah canggih banget ternyata, guys. Betul. Kalau untuk workstation, aku pernah dengar ada Ryzen AI Max Workstation ya. Itu bedanya sama Ryzen AI series biasa itu apa, Mas? Ya, jadi memang Ryzen AI Max ini adalah salah satu varian dari AMD sendiri untuk dikhususkan skala enterprise. Oke. Dan saat ini mungkin di dalamnya juga ada tertanam Ryzen AI Max Pro. Pro-nya ini adalah Ryzen Pro teknologi, which is dalam skalabilitas dan security-nya lebih advance daripada prosesor biasanya. Oke. Dan memang Ryzen AI Max Pro ini, apalagi yang Ryzen AI Max Pro 3950 Plus ini, kita bisa sampai 50 TOPS dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin tadi dilakukan oleh GPU dengan GPU yang integrate GPU single, ini bisa dilakukan dengan hanya melakukan dengan CPU saja. Nah, sama mau nambahin, Ryzen Pro Max yang 3950 Plus ini pun yang sudah ada 16 core di dalam satu prosesor tersebut, ini bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan berat seperti CAD atau simulasi sampai inferencing AI. Jadi memang biasa beban-beban berat yang dilakukan oleh workstation jika menggunakan Ryzen AI Max Pro akan lebih ringan lagi. Oke. Nah, kalau misalnya kita ngomongin soal challenge dari AI-nya sendiri, dari IPC-nya ini, kira-kira challenge apa aja yang dihadapin sama IPC ini, Mas? Ya, kalau kita berbicara dengan AI PC, yang pasti adalah dicari sekarang adalah ekosistemnya untuk AI aplikasi tersebut. Mungkin saat ini ekosistemnya AI aplikasi di Indonesia khususnya belum sebegitu banyak gitu ya. Jadi memang ekosistemnya ini yang harus kita kembangkan dan kita juga mensupport komunitas-komunitas untuk mengerjakan AI aplikasi lebih banyak lagi dengan menggunakan prosesor yang menggunakan NPU. Oke. Berarti kalau misalnya even ada challenge pun kita masih bisa menghadapinya gitu loh, dari AI-nya ya, dari Yes, AMD ya. betul. Ya, kita harus karena AI ini sangat membantu sendiri dari segi use case-nya. Jika menggunakan AI sendiri, misalnya ada yang bagian financing yang tadinya pekerjaannya bisa memakan waktu 8 jam, bisa menggunakan AI bisa lebih cepat sampai 6 jam. Juga bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan yang lebih cepat dan memberikan poin-poin yang bisa berguna untuk kebutuhan dari user tersebut sih. Kurang lebih Oke. begitu. Oke. Kalau misalnya ngeliatin untuk tren-trennya ke depan nih, dari perspektifnya AMD ini bagaimana, Pak?
Ya, AMD melihat AI akan berperan penting banget dalam waktu 10 tahun ke depan. Mhm. Jadi kalau kita melihat portofolionya AMD sendiri untuk AI hampir kalau dibilang portofolio kita itu paling komplit ya. Jadi Oke. kalau di data center kita punya prosesor menggunakan EPYC dan juga GPU data center menggunakan AMD Instinct. Oke. Jadi saat ini memang kita sangat komplit ya dari CPU sampai GPU sampai juga software ekosistemnya. Software ekosistemnya sendiri kita sekarang punya ROCm, Radeon Open Ecosystem yang bisa menggunakan oleh semua orang yang mengakses. Sehingga dan itu semuanya free dan kita menganut open ecosystem, tidak berbayar. Jadi semuanya user-user bisa mencoba dan menggunakan ROCm ini juga. Nah, kalau misalnya untuk tren ke depan berarti udah siap nih untuk ke depannya ini, untuk dalam 10 tahun ke depan itu ya, Mas? Ya memang AI itu sendiri memang akan semakin banyak yang digunakan diutilisasi dalam semua aspek dan juga memang AMD sendiri juga mensupport sehingga pemilihan AMD sendiri menjadi suatu yang penting di enterprise sendiri agar kita kalau kita punya bahasa gaulnya gitu ya, Hmm. kita tuh ada 3P gitu ya kalau memilih AMD ya. Udah performance kita sangat baik, power efisiensi kita juga baik. Yang terakhir yang penting tiga itu adalah price. Oke. Price itu sangat menarik sekali. Jadi total cost ownership-nya pun jika memilih produk AMD sebagai salah satu produk yang digunakan dalam enterprise itu sangat mempunyai poin-poin yang punya value yang lebih baik. Dari tadi kan kita udah ngebahas serius, kita udah ngebahas ya serius-serius santai lah. Kali ini aku mau ngajak Mas Melvin nih untuk main game sedikit. Jadi Oke. gamesnya aku bakal nanyain sesuatu dari fitur-fitur dari AI ini sendiri, Oke. dan kemudian kita akan quick answer aja dari Oke. Mas Melvinnya gitu. Udah siap, Mas? Siap. Silakan. Oke. Kalau untuk yang pertama nih, yang bisa ngilangin suara kipas, motor ataupun AC dari mikrofon itu disebutnya apa, Mas? Noise cancellation. Noise cancellation. Oke, betul. Eh, Terus yang bikin wajah kita tuh ngikutin sesuai arahnya, gimana kita ngelihat dari kameranya pun juga ngelihat gitu. Auto Ngikutin. framing AI. Oke. Itu udah ahlinya banget nih. Dan kalau untuk yang bikin laptop kita lebih hemat baterai itu tuh apa? uh, Power efficiency Betul. Betul. Oke. jika menggunakan Ryzen AI. Jika menggunakan Ryzen AI gitu. Betul. Jika menggunakan Ryzen AI. Oke, sobat berkawan, tadi kan Mas Melvin jawabnya juga udah benar semua nih. Jadi buat sobat berkawan pun juga jangan ragu nih, buat kalau siapa tahu nih dari sobat berkawan pun juga pengen tahu lebih lebih dalam lagi soal AMD, bisa hubungin di tim berkal kita di sini ya. Oke, thank you Mas Melvin udah nemenin aku buat ngebahas Ryzen AI hari ini. Thank Terima you kasih juga banget. untuk BRK yang punya memberikan waktu untuk KMD memberikan penjelasannya. Semoga Sama-sama, Mas. penjelasannya bermanfaat. Terima kasih kepada sobat berkawan pun juga saya mengucapkan terima kasih karena sudah menonton podcast kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Thank you. Bye bye.